Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM A1A1230818. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta kesempatan kerja. Gambaran umum inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2011 sampai 2023. Berdasarkan data triwulan 2011 sampai 2013 dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang saling berkaitan, di mana pada tahun 2011 sampai 2013, inflasi berada pada kisaran 4,3 sampai 8,4%, dengan puncak sekitar 8,4% pada 2013. Diikuti suku bunga acuan Bank Indonesia yang meningkat hingga sekitar 7,5% pada 2013 sampai 2014, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dari sekitar 6,5% 2011 menjadi 5,6% 2013. Kemudian pada 2014 sampai 2019, inflasi lebih terkendali pada kisaran 3,3 sampai 4%. Suku bunga diturunkan bertahap hingga sekitar 5% pada 2019. Dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 sampai 5,2%. Selanjutnya, pada 2020, inflasi turun tajam. Pada 2020, inflasi turun tajam sekitar 1,7%, suku bunga diturunkan hingga sekitar 3,75%. Namun, pertumbuhan ekonomi terkontraksi sekitar min 2,1%. Sedangkan pada 2021 sampai 2023, inflasi kembali meningkat hingga sekitar 5,5% pada 2022 sebelum menurun ke kisaran 2,6 sampai 3% pada 2023. Suku bunga dinaikkan bertahap hingga sekitar 6%. Dan pertumbuhan ekonomi kembali positif di kisaran 5 sampai 5,3%. Yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa kenaikan inflasi direspon dengan pengetahuan suku bunga yang dapat menekankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sementara penurunan inflasi diikuti pelonggaran suku bunga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Hubungan logis antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis. Kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan inflasi melalui penyesuaian suku bunga dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk memahami dinamika perekonomian Indonesia selama periode penelitian. Persamaan matematis penelitian bisa dilihat pada tabel di atas, yaitu Y pertumbuhan ekonomi Indonesia, X1 inflasi, X2 suku bunga, beta O intercept, beta 1 koefisien regresi inflasi,
Beta 2 koefisien regresi suku bunga. T sama dengan error term. Hipotesis penelitian yaitu HO, inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tahun 2011 sampai 2023. H1, inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tahun 2011 sampai 2023. Model bisa lihat model ekonometrika. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Analisis data. Yang pertama itu statistik deskriptif. Tren inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2011 sampai 2023. Yang kedua, estimasi regresi. Hubungan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu uji asumsi klasik. Uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Jar-Guevara, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00000 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi 5%. Dengan demikian, HO ditolak, yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam model regresi tidak terpenuhi. Uji heterokedesitas bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil uji White pada model regresi diperoleh nilai prop chi-square sebesar 0,1921. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga HO diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heterokedesitas, yang berarti varians residual bersifat konstan. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan dan hasil estimasi parameter dapat dianggap tidak bias serta efisien. Uji multikolinearitas. Bisa lagi dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan oleh nilai variance inflation factor, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, yaitu sekitar 2,41. Nilai tersebut masih berada dalam batas toleransi yang diperkenankan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi bebas multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Uji autokorelasi. Bisa dilihat lagi pada tabel. Berdasarkan hasil Brush-Godfrey serial correlation LEM test diperoleh nilai prop F sama dengan 0,1825 dan prop chi-square sama dengan 0,1628. Yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Dengan demikian, HO tidak ditolak.
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Selain itu, nilai Durbin-Watson sebesar 1,99 berada pada sekitar angka 2 yang semakin memperkuat bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena memenuhi autokorelasi. Baik, dari semua materi tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, mengenai pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode triwulan tahun 2011 sampai 2023, dapat disimpulkan bahwa dinamika inflasi dan suku bunga Indonesia menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global. Perubahan tersebut mencerminkan respon kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tekanan inflasi, perlambatan ekonomi, serta guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19. Baik, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.